Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Layak TV. Saya adalah kreator atau yang bekerja kreatif sebagai pembuat film ataupun membuat sinetron yang pada waktu itu kurun waktu 10 apa 15 tahun yang lalu saya pernah membuat film atau sinetron Misteri Gunung Merapi yang cukup fenomenal. Saya bersama tim di mana kami membuat tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah di era digital, cukup mudah membuat efek-efek. Pada saat itu masih manual semua. Untuk membuat satu adegan perkelahian atau fighting dan menggunakan efek, ada beberapa efek yang digunakan adalah efek ledakan, efek sling, efek peralatan pedang, tombak dan sebagainya. Itu masih manual. Kalau sekarang bisa menggunakan dengan model digital. Pada waktu itu saya pernah membuat adegan seorang pemain meledak, loncat dari pohon, ditembak oleh Pak Lampir, dia meledak. Terus saat itu kami model peledakannya dengan menggunakan bensin, bensin dan potasium. Ketika kita udah running action, ledakan sudah meledak, tapi pemain masih belum digeret sehingga dia kebakaran. Akhirnya kami mengulang lagi. Di situ sulit sekali. Jadi memasang efeknya cukup lama. Tapi kalau ketika ada kesalahan kita mengulang lagi itu sangat membosankan. Tapi setelah jadi itu seolah-olah kayak luar biasa. Bisa dilihat aja filmnya Misteri Gunung Merapi itu. Ya, ada Misteri Gunung Merapi itu ada dua versi. Ada yang film, ada yang sinetron, dan sekarang sinetron baru itu eranya era digital. Bukan itu yang saya kerjakan, tapi saya kerjakan Pak Lampir yang dibintangi oleh Farida Pasha. Terus sembaranya itu Marcelino dan basirnya itu pada namanya. Mereka bisa membangun sehingga filmnya bisa fenomenal. Nah, setelah era kesini, akhirnya saya bergabung dengan ada beberapa PH membuat sinetron remaja, FTV, dan sekarang semakin menjadi booming. Prosesnya lebih simpel daripada proses pembuatan film action, karena film action klasik itu membutuhkan pemain banyak, membutuhkan properti banyak, membutuhkan setting yang dibangun secara konstruksi yang bagus. Tapi sebenarnya kalau yang digambar itu bersih, aslinya kalau dia syuting itu kiri kanannya itu hancur semua, hancur sebenarnya. Tapi karena memang kan kalau kita bikin film itu kan lensanya terbatas, untuk luasnya kan, ya itu yang kita hias, yang kita build untuk keindahan. Kalau untuk era sekarang itu kalau membuat film action itu efek-efek yang digunakan sudah bisa diambil dari computerized, jadi digitalis, jadi tidak seperti dulu. Seperti dulu pun waktu itu kalau kita editing, masalah editing masih pada editing pada waktu itu masih editing analog. Itu dari misalnya kita punya film 30 menit, di menit 15 itu harus diperbaiki. Nah dari 15 menit ke 15 ke 30 itu harus diulang. Jadi makanya harus presisi pada waktu itu. Kalau sekarang, era sekarang itu mengedit pakai era digital bisa dilakukan. Jadi mudah-mudahan ini hanya sedikit gambaran aja untuk era kreator film sekarang. Luar biasa. Sekarang anak-anak mudanya lebih kreatif, lebih canggih dengan peralatan yang mumpuni.
Jadi mengenai pembiayaan produksi. Produksi kalau zaman era-era sebelum ada sinetron booming itu kita bikin dengan seluloid film. Itu film itu biayanya bisa berlipat-lipat ganda. Kalau sekarang era sekarang membuat film dengan betul pure dengan seluloid, bisa satu produksi itu bisa mencapai biaya 12 sampai 15 miliar sekitar gitu. Tapi kalau menggunakan video yang di blow up itu bisa cuma 2 miliar 3 miliar lah satu produksi film layar lebar. Pada waktu zaman dulu itu karena video tidak booming, belum ada video, memang bikinnya dengan seluloid, dengan kamera bukan Panaflex ya, bukan Panavision, tapi Ari 3 itu kameranya. Itu ya relatif sedengan lah, karena pasarnya waktu itu pasarnya luas, pasarnya se-Indonesia, setiap film Indonesia yang dibuat orang selalu nonton, sehingga perbandingan keuntungannya itu bisa hampir 500 sampai 600% keuntungannya ini produksi. Kemudian kalau begitu era sinetron, era digital ini muncul, para ahli-ahli film, pembuat film, kreatif film akhirnya memanfaatkan kamera-kamera digital yang nantinya juga tetap di seluloid tapi di blow up namanya. Relatif biayanya jauh lebih murah. Yang paling mahal itu biasanya artisnya yang karena dia sebagai daya jual. Kalau untuk FTV yang saya jalani itu satu produksi itu menghabiskan biaya 200 juta. Terus harga jualan 350 di station. Tapi sekarang nggak tahu sekarang apakah masih gitu apa lebih rendah lagi, karena sekarang semakin booming, sekarang semakin banyak sinetron itu atau dibuat untuk tayangan di seperti di YouTube, di iFlix, di Netflix, jadi digital. Dia garis bayarnya itu kalau seluloid itu sekian ribu. Nah ini digital ini walaupun sekian ribu tapi ada satu sisi yang kosongnya kurang. Tapi tetap kalau ditembakkan, jadi namanya di blow up itu akhirnya juga gambarnya bagus. Film Basic Instinct itu dulu gini, Basic Instinct itu ditayangkan di Amerika tapi nonton filmnya di Prancis. Itu dengan digital itu bisa begitu, gambarnya bagus banget. Maka ada jenis kamera itu yang seperti tadi Ari 3 itu standar untuk orang Indonesia. Tapi kalau orang Amerika itu pasti pakai Panavision. Kamera Panavision itu tidak dijual, tidak ada yang punya. Kamera Panavision itu hanya disewa. Sekalipun Hollywood itu sama Panavision, orang itu kalau di bos itu itu nyewa dia, tidak dijual. Di Indonesia hanya ada 2 operator yang bisa menggunakan kamera Panavision. Karena gini, nanti era ke depan nanti televisi itu akan mati. Orang akan melihat televisi dari handphone, dari YouTube, dari ini. Karena sudah mulai kan orang nonton terus streaming, nonton ini terus. Sekarang yang nonton TV ini jarang-jarang orang lama aja. Anak-anak kecil nggak ada. Mereka semua di YouTube ya. YouTube, nanti lama-lama itu hilang. Itulah teknologi. Akhirnya mereka sekarang akan berubah dari analog ke digital. Keuntungan digital untuk gambar itu dia bisa maksimal kok. Untuk suara itu memang masih, kalau saya masih memegang analog, seperti bass itu dia kalau di digital itu mulai cepat hilang, tidak ada ambience. Itu bedanya. Kalau untuk gambar itu dan bagus. Wangi banget udah. Saya di Netflix, di Netflix, di apa sekarang itu semua orang pada bikin seperti itu. Pada bikin namanya istilahnya web series. Web series itu series film cerita televisi yang dibuat digital untuk tayangan di YouTube. Itu sekarang lagi tren.
kayak Mola gitu. Nah, itu beritanya seperti itu. Mola, terus apa lagi ya? Tapi televisi terestrial itu kalau dia tidak kreatif, tidak bisa menyajikan, itu umumnya paling berita ya keluar. Kalau televisi berita itu pasti banyak yang nonton orang-orang sepuh ya. Kalau anak-anak sekarang nonton berita kan Di lapor pak itu kan itu begini dari kotak begini itu tidak, tapi itu karena dia kuat pemainnya kan orang udah terkenal ya. makanya justru awalnya YouTube Itu. awalnya YouTube boom, baru dinaikkan ke televisi. Itu dengan lucu lah, makanya YouTube itu kalau kita bikin cerita yang serius meneliti ini susah orang nonton. Tapi kalau begitu yang cara kita nyumbang itu bikin apa, bikin charity tapi intinya nyumbang orang miskin, itu pasti banyak. Mempelajari kenapa YouTuber itu bisa digemari. Seperti ada orang kampung namanya Lek Damis, itu dia hanya buat begitu aja kok banyak orang yang nonton. Nah itu yang sedang saya pelajari, sederhana aja. Mungkin kalau dari Layak TV ini mungkin ya menyajikan tayangan charity, menyumbang atau mengajari anak-anak terbelakang, anak-anak yang miskin yang tidak dirawat sama orang tuanya, apalagi anak yatim piatu, diangkat di situ, diangkat dengan hak anak, hak asuh anak seperti itu. Tapi orang langsung ke lapangan, tidak pada audiens audiens orang pendidikan semua, enggak, tapi langsung ke anak-anak yang memang pelaku. Memang harus punya tim kreatif, ya kan, harus ada. Terus tim dari tim kreatif, tim teknis itu harus ada, nggak bisa kalau sendiri. Itu makanya seperti itu. Yang cerita pertamanya adalah memberikan pencerahan hak anak kepada anak-anak itu, gelandangan, yatim, anak-anak jalanan. Itu mereka tidak tahu. Kalau diberi itu nanti pasti insya Allah kan film Indonesia ataupun sinetron Indonesia ataupun sejenisnya semakin maju, dan Layak TV juga semakin membuat cerita-cerita yang semakin menggugah para pemirsa untuk menjadi kreatif. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.